Kita di Islam itu, Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi iman kepada Allah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali meluruskan pengajaran dari Ustadz Yahya Waloni. Kalau biasanya Yahya Waloni ini suka sekali jelek-jelekin agama Kristen guys. Tapi kali ini agak berbeda. Dia tidak jelek-jelekin agama Kristen, ya tumben-tumbenan aja. Tapi justru dia nyontek kali ini. Dia ngajarkan yang sebenarnya ajaran Kristen, dia ajarkan kepada umatnya. Dan sepertinya dia bilang bahwa itu ajaran yang ada di dalam agamanya. Dan ini perlu juga kita luruskan. Jangan sampai orang berpikir, oh iya itu ajaran dari agamanya Yahya Waloni, padahal bukan gitu guys. Tapi kalau menurut saya, dia ini sedang berada dalam kebingungan. Dia ini lagi bingung, dia ini lagi jadi pendeta atau lagi jadi ustadz sebenarnya. Kita langsung aja nonton videonya guys. Terakhir dia datang ke saya di Jakarta, saya tanya, kita di Islam itu, Pak, yang menyelamatkan kita itu bukan perbuatan baik kita, tapi iman kepada Allah. Kita orang Islam diselamatkan karena rahmat. Qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hasala fi suhufil ula suhufi Ibrahim mawa Musa. Terdapat dalam kitab Ibrahim dan Musa. Jadi pengenapan janji Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah disuratkan, sudah dinubuahkan, diinformasikan dari para nabi sebelum datangnya beliau. Nah, maka konsep keselamatan umat Islam beriman kepada Allah. Dia masuk surga karena dia beriman. Orang kafir masuk neraka bukan karena dia berbuat dosa. Muslim dan kafirin tetap sama-sama berbuat dosa. Mukmin masuk surga karena iman kepada Allah. Kafir masuk neraka karena ingkar, kufur nikmat, tidak mau beriman. Kata dia bahwa Islam itu keselamatannya adalah dengan cara beriman atau percaya, bukan karena perbuatan baik. Nah, ini dia titik poin masalahnya. Dan untuk menanggapi hal ini, saya ada beberapa poin, ada beberapa hal. Dan teman-teman harus ikuti sampai akhir supaya tidak terjadi salah paham. Yang pertama, Islam itu kan diselamatkan karena perbuatan baiknya atau perbuatan amalnya. Benar ya, dan itu juga pendapat dari ustadz-ustadz yang lain ya, kecuali Yahya Waloni. Dan bahkan di beberapa artikel yang menunjukkan bahwa itu artikel dari Muslim sendiri, itu menunjukkan bahwa mereka itu diselamatkan karena perbuatan baik mereka atau amal mereka. Saya bukan ahli dalam agama Islam, tetapi saya akan mengutip tulisan dari orang Islam sendiri yang menunjukkan dan menguatkan argumentasi ini bahwa Islam itu diselamatkan atau diampuni dosanya atau bisa lolos dari neraka itu karena perbuatan baiknya. Dalam artikel yang dimuat Detik News dikatakan bahwa ada 5 amalan penghapus dosa besar dan kecil yang menurut Islam, yaitu perbuatan baik, salat 5 waktu, zikir, salat taubat, dan juga salat Ramadan. Jadi 5 hal ini katanya bisa menghapus dosa besar dan dosa kecil. Di situ salah satunya ada perbuatan baik. Kalau mereka berbuat baik kepada orang lain, maka dosanya akan dipotong gitu. Atau dapat remisi hukuman di neraka. Atau juga bisa dengan berbuat puasa atau puasa Ramadan, puasa taubat, begitu bisa menghapuskan dosa, mengurangi hukuman yang ada di neraka. Sebenarnya masih ada beberapa perbuatan baik lainnya yang harus dilakukan untuk menghapus dosa ya di dalam konsep mereka. Nah, inilah yang saya maksud. Bahwa penghapusan dosa menurut agamanya Yahya Waloni sebenarnya bukan karena percaya, tetapi karena perbuatan baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Kristen itu yang menyelamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Seseorang dalam Kristen yang ingin selamat nih harus percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dia berkarya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pengorbanan. Yaitu kalau zaman perjanjian lama yang dikorbankan adalah domba, kambing,
juga bisa mungkin yang lain burung dan lain-lain. Tapi pengorbanan itu tidak sempurna. Setiap tahun orang harus mengorbankan itu untuk menghapus dosanya. Tetapi karya ini ditanggung oleh Yesus. Dia mengorbankan dirinya sebagai penghapusan dosa manusia. Dan barang siapa percaya kepadanya, itulah yang diselamatkan. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya sering sekali sampaikan dan ulang-ulang. Saya nggak mau kutip itu lagi ya. Sampai bosan saya kutip itu. Tetapi juga nggak ngerti-ngerti. Intinya, orang yang percaya kepada Tuhan atau karya dari Tuhan itu, yaitu keselamatan di kayu salib, orang itu yang akan diselamatkan oleh karena iman, bukan karena perbuatan. Tapi ada satu ayat yang dengan jelas mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Saya akan mengutipnya. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jelas di sini bukan karena usaha perbuatan baik manusia, tapi karena pemberian dari Allah itu sendiri. Di dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata kariti atau karis, yaitu kasih karunia. Karis itu kasih karunia. Kalau ada orang namanya karis, ingat itu kasih karunia. Yaitu keselamatan yang dari Allah sendiri. Allah yang kerjakan. Bukan manusia berbuat baik, maka manusia diselamatkan, bukan. Tapi karena Tuhan menyelamatkan manusia itu oleh karena karyanya. Itu karis. Dan juga oleh karena atau dia pisteos. Atau dia itu melalui pisteos. Atau dalam bahasa kata dasarnya yaitu pistos, yang artinya percaya karena iman. Ini jelas dikatakan bahwa manusia itu diselamatkan, mendapat kasih karunia karena iman, karena percaya. Ini dalam kekristenan. Dan ini berbeda dengan agama-agama yang lain yang mereka bisa selamat masuk surga karena perbuatan baik. Bahkan dikatakan di dalam kata yang terakhir yaitu doron. Doron itu adalah pemberian. Theotodoron, yang artinya pemberian dari theos, dari Tuhan atau dari Allah itu sendiri. Keselamatan kita itu pemberian, dan itu ajaran di dalam Kristen, bukan ajaran di agamanya Pak Yahya Waloni. Dan saya rasa itu yang menjadi pembeda yang paling mendasar di dalam beragama, baik Kristen maupun agamanya dari Yahya Waloni. Bahkan dalam perjanjian lama sendiri juga dikatakan seperti itu, teman-teman. Di dalam Kejadian 6 ayat 7-8 ya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekali lagi, Nuh mendapat kasih karunia, yang artinya Nuh itu mendapatkan anugerah keselamatan itu sendiri, bukan karena Nuh berbuat baik, bukan karena Nuh beriman, percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan itu. Jelaslah bahwa keselamatan dalam Kristen itu karena kasih karunia atau Tuhan sendiri yang memberikan keselamatan itu kepada kita, bukan karena perbuatan baik. Lalu, apakah dengan demikian orang Kristen berhak untuk berbuat dosa seenaknya? Ya enggak, itu nggak bisa. Tapi orang Kristen tetap harus berbuat baik, tapi bukan dalam konteks biar selamat, tapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan sebagai tanggung jawab orang untuk taat setia kepada Tuhan. Itu aja. Jadi tidak karena berbuat baik manusia itu diselamatkan, tapi karena kasih karunia oleh karena iman. Paham sampai sini ya? Yang ketiga, apa yang disampaikan Yahya Waloni ini mengindikasikan bahwa Yahya Waloni nyontek ajaran Kristen. Ya kalau nggak nyontek berarti dia sedang pikun, guys. Ajaran Kristen yang begitu agung, keselamatan melalui Kristus, kristosentris, hanya Yesus yang menyelamatkan oleh karena iman, pada akhirnya dicontek Yahya Waloni dan diajarkan ke umatnya. Dia nyontek nih dan melabeli itu ajaran agamanya, padahal itu adalah ajaran Kristen yang paling mendasar, yaitu diselamatkan oleh karena iman, bukan perbuatan baik. Tapi kalau dia ngeles, saya nggak nyontek kok, ya mungkin dia pikun, dia pikir dia masih pendeta, padahal dia sudah ustadz yang diajarin Alkitab, ajaran Kristen, tapi dalam khayalannya mungkin dia itu sedang menjadi ustadz dan mungkin dia halu bahwa itu ajaran dari agamanya sekarang gitu. Terima kasih, itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.